Desa Titik Kuning merupakan desa supplier beras. Mayoritas masyarakat bermata pencarian sebagai petani. Biasanya masyarakat menanam padi, jagung, ubi, kacang, dan lain sebagainya. Luas lahan pertanian yang ditumbuhi oleh padi seluas 50 hektar dan lahan jagung, ubi, kacang, dan lain-lain seluas 10 hektar. Biasanya masyarakat ketika panen akan mendapatkan 3-4 ton per panen. Masyarakat di desa ini mayoritas mempunyai 10-15 rantai lahan yang biasanya ditanami oleh tumbuhan padi. Hasil panen padi masyarakat biasanya akan langsung dijual ke tengkulak dengan diberi harga 5.200 per kilogram. Salah satu masalah yang cukup krusial di daerah ini yaitu rusaknya jalan pertanian yang tentunya menghambat petani ketika akan beraktivitas ke ladang. Jalan pertanian di desa ini terlihat rusak, becek, dan sempit. Hal ini tentunya akan menyulitkan petani ketika tiba musim panen dan memupuk. Bukan hanya ketika mengantar pupuk saja yang akan menyulitkan masyarakat. Kondisi ketika panen pun akan membuat masyarakat harus berpikir dengan ekstra. Karena masyarakat di desa ini sudah menggunakan mesin yang modern ketika akan menanam padi seperti thresher. Mesin tersebut tentunya akan kesulitan untuk melewati jalan yang sempit dan berlumpur tersebut. Ternyata bukan hanya jalan saja yang menjadi permasalahan dalam daerah ini. Kilang merupakan salah satu hal yang penting bagi masyarakat, petani, sehingga masyarakat tidak harus menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak. Kebiasaan masyarakat yang meminjam dana dari tengkulak tentunya mengharuskan masyarakat harus menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak untuk melakukan pembayaran kepada dana yang sudah terlebih dahulu dipinjamnya. Tidak hanya itu saja, masalah yang juga rumit dengan masyarakat tidak mau memberikan tanahnya untuk dibangun jalan. Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat sudah menunjukkan bentuk kontribusi yang dapat dilakukannya, misalnya melakukan rapat kepada pemerintah setempat agar dilakukannya perbaikan terhadap jalan pertanian tersebut. Masyarakat petani seharusnya lebih bijak dalam menggunakan hasil dari pertanian, sehingga tidak perlu melakukan peminjaman dana dari tengkulak. Dengan masyarakat tidak melakukan peminjaman dana dari tengkulak, akan memberikan petani kesempatan menjual hasil pertaniannya ke tempat lain dengan memilih hingga jual yang lebih tinggi. Petani juga harus memfokuskan untuk mengembangkan pertanian sehingga menghasilkan dengan semaksimal mungkin. Pemerintah juga turut andil dalam hal ini karena pemerintah sebagai pemandu untuk masyarakat agar dapat lebih mengembangkan potensi hasil pertaniannya. Selain itu juga pemerintah tentunya harus memberikan kebantuan kepada petani untuk mampu mengoptimalkan hasil pertaniannya, seperti dengan memberikan benih yang berkualitas dan juga unggul, pupuk, serta mengedukasi masyarakat secara langsung terkait dengan trik untuk mengoptimalkan hasil pertaniannya. Tidak hanya itu saja, pemerintah sekiranya membangun lumbung agar dapat membantu petani dalam mensejahterakan kehidupannya. Jika masalah pertanian di desa ini sudah teratasi, tentunya akan memberikan sumbangsi yang besar kepada daerah sekelilingnya. Jika pemerintah lebih memperhatikan petani, tentunya negara Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras dari luar negeri. Ada 5 cara meningkatkan hasil pertanian. Pertama, intensifikasi. Intensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor-faktor produksi yang telah ada. Intensifikasi pertanian adalah usaha untuk meningkatkan produksi pertanian dengan tidak menambah luas lahan dengan melakukan langkah dasar usaha tani, yaitu pertama, pengelolaan tanah dengan dicangkul, dibajak atau ditraktor sehingga tanah menjadi gembur. 2. Penggunaan bibit unggul yang tahan terhadap penyakit dan hasilnya berlipat ganda. 3. Pengairan secara teratur yang airnya berasal dari waduk atau bendungan. 4. Penggunaan pupuk yang berupa pupuk kandang, pupuk hijau, dan pupuk organik. 5. Pemberantasan hama dan penyakit dengan pestisida. 6. Panen tepat waktu, artinya tidak terlalu lama dan terlambat sehingga akan memberikan hasil yang maksimal. 7. Penanganan pasca panen dengan pengeringan yang memadai, terutama di saat panen raya yang bersamaan dengan datangnya musim hujan. 8. Pola tanam perlu dipatuhi, terutama jarak antar tanaman dan pergantian jenis tanaman yang dapat mengurangi kegagalan panen. 9. Penyimpanan hasil panen dengan baik, hendaknya setelah kering disimpan di tempat yang kering dan aman. 10. Pemasaran hasil panen. Jadi meningkatkan hasil pertanian melalui intensifikasi dilakukan dengan cara
mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada. 2. Ekstensifikasi. Ekstensifikasi pertanian adalah perluasan areal pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan manusia. Dengan kata lain, ekstensifikasi pertanian adalah meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas atau menambah lahan pertanian yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. 3. Diversifikasi. Diversifikasi pertanian adalah penekaragaman komoditas pertanian atau usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Diversifikasi tanaman dilakukan agar pertanian tidak hanya menghasilkan satu jenis tanaman. Contoh diversifikasi pertanian adalah sistem tumpang sari, yaitu menanam beberapa jenis tanaman secara bersamaan pada lahan yang sama. Sebagai contoh, menanam secara bersama-sama ubi kayu, kedelai, dan jagung. Diversifikasi dapat dilakukan di antara dua musim tanam atau pada satu musim secara bersamaan. 4. Rehabilitasi. Rehabilitasi pertanian adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman yang sudah tidak produktif lagi. Sebagai contoh, memperbaiki sawah tada hujan menjadi sawah irigasi, mengganti tanaman yang sudah tua dengan tanaman baru, dan mengganti tanaman yang tidak atau kurang menguntungkan dengan tanaman yang lebih menguntungkan. Mekanisasi. Secara konseptual, mekanisasi pertanian adalah proses pengenalan dan penggunaan bantuan yang bersifat mekanis untuk melangsungkan operasi pertanian. Adapun cara meningkatkan hasil pertanian melalui mekanisasi adalah dengan penggunaan teknologi pertanian atau menggunakan tenaga mesin dan sarana prasarana teknik pertanian lainnya sebagai pengganti tenaga manusia untuk pengolahan lahan dan sebagainya demi optimalnya usaha di bidang pertanian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat.